Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini kita ketemu kembali dengan APENAS, Asosiasi Pengusaha Pelaksana Kontraktor dan Konstruksi Nasional. Dalam webinar kita hari ini, pemahaman sistem manajemen anti penyuapan di bidang konstruksi. Hari ini Senin 10 Juli 2023. Terima kasih untuk kehadirannya Bapak Ibu. Nanti admin ambil foto. Sudah ready? Ambil foto dulu karena pada sibuk semua nih pagi-pagi. Oke. Senyum yang manis semua. 3, 2, 1. Oke, oke. Ya, kita start Bapak Ibu. Hari ini kita akan membahas pemahaman sistem manajemen anti penyuapan di bidang konstruksi. Next slide, Mbak Eka. Silakan di-share screen, Mbak Eka. Admin. Lagi loading, Pak. Ya, terima kasih admin. Terima kasih sudah membantu. Ya, dan Bapak Ibu yang sudah hadir, terima kasih. Hari ini kita akan start sistem manajemen anti penyuapan di bidang konstruksi. APENAS hari ini juga berterima kasih kepada PT Global Inspeksi Sertifikasi, PT GIS, yang sudah membantu kami dalam setiap kegiatan kami, terutama terkait dengan manajemen sistem. Terima kasih dan semoga GIS ke depannya semakin sukses dan semakin baik pelayanannya kepada seluruh anggota APENAS. Next slide. Tujuan pelatihan ini yang pertama memahami konsep penerapan persyaratan SNI ISO 37001 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan atau SMAP di tempat kerja suatu organisasi untuk semua sektor industri, instansi pemerintah, non-instansi pemerintah maupun dunia pendidikan. Yang kedua, memahami langkah-langkah yang harus diterapkan oleh suatu organisasi sesuai dengan persyaratan SNI ISO 37001 2016 untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani penyuapan. Yang ketiga, memahami kebijakan anti penyuapan dan cara pelaporan bila terindikasi dan atau terjadi atau telah tindakan penyuapan di dalam organisasi dan rekan bisnis. Yang keempat, memahami proses uji kelayakan terhadap hasil identifikasi dan penetapan dari penilaian risiko penyuapan dan proses investigasi dan penanganan penyuapan. Yang kelima, memahami proses evaluasi kinerja dan peningkatan berkelanjutan. Tujuan daripada SMAP ini, Sistem Manajemen Anti Penyuapan, atau di bahasa Inggris itu lebih sering disebut dengan anti bribery. Ya. Next slide. Adapun pendahuluannya seperti session pertama ini, ya ini pendahuluan histori ISO 37001, latar belakang penyuapan atau fraud, gratifikasi dan korupsi, kemudian prinsip dasar ISO 37001, persyaratan SNI ISO 37001. Next slide. ISO 37001 ini dirancang untuk membantu organisasi dalam menerapkan sistem manajemen anti penyuapan, suap, dan korupsi untuk menentukan serangkaian langkah-langkah yang harus diterapkan oleh organisasi dalam hal mencegah,
mendeteksi dan menangani korupsi dan penyuapan. Sebagai perangkat dan panduan untuk suatu organisasi dalam penerapan dan pelaksanaan sistem manajemen anti penyuapan. Next slide, please. Adapun keuntungan daripada penerapan SNI ISO 37001 ini bagi pelaku usaha, membantu organisasi dalam menerapkan sistem manajemen anti penyuapan sebagai jaminan pada stakeholder bahwa organisasi telah melaksanakan praktek kontrol anti suap yang diakui secara internasional dan nasional. Apabila ada penyelidikan bisa menjadi bukti bahwa organisasi telah mengambil langkah pencegahan korupsi dan suap. Next. Sektor penerapan SNI 1737001, fokus sektor penerapan, standar ini dapat diterapkan secara luas baik organisasi kecil, menengah ataupun besar, dan pada semua sektor bisnis termasuk sektor publik, swasta, dan nirlaba. Baik itu dalam pengadaan barang dan jasa, BUMN, tata niaga, migas, infrastruktur, sektor private, ataupun penerimaan negara. Next. Perundangan dan peraturan berkaitan dengan penerapan SNI ISO 37001 ini, yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 71, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, Tindak Pidana Pencucian Uang atau Money Laundry, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99, Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Next slide. Bila kita lihat perundangan dan peraturan berkaitan dalam penerapan SNI ISO 37001 ini, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 terkait tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPK. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi. Ataupun dalam Impres Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 terkait aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2016 dan tahun 2017. Next slide. Next. Ya. Kalau kita lihat di sini di dalam histori daripada ISO 37001 atau the new anti-bribery standard, ya. Dalam hal ini ada 27 negara yang ikut dalam komite daripada ISO 37001 ini. Ada 14 negara menjadi observasi dan 7 negara pemilik organisasi, dan memiliki 5 komite, ya, 5 kali komite meeting, ya. Yang pertama dilakukan meeting di London, ini historinya, ya. Di London pada bulan Juni 2013, di Madrid Spanyol pada Maret 2014, di Miami Amerika September 2014, di Paris Prancis Maret 2015, dan di Kuala Lumpur Malaysia September 2015. Draft International Standard ini dipublikasikan pada awal Januari 2016. Dalam pengambilan voting, ya, dalam pengambilan voting dalam penetapan standar tersebut pada 5 April 2016. Draft internasional diumumkan di publik adalah awal Januari 2016. Ya, itulah tadi sejarah daripada ISO 37001 ini, dan yang menjadi final draft meeting dilakukan di negara Meksiko, ya, di Mexico City pada bulan Mei 2016. Next slide, please. Ya, ini timeline ISO 37001, ya Bapak Ibu. Ya, November 2013 proposal stage, ya. Kemudian di Oktober 2014 komite stage CD,
dan seterusnya. Ini bisa kita lihat timeline ISO 37001-nya, sehingga bisa menjadi acuan untuk sejarah daripada ISO 37001 ini. Next slide, please. Ya, ini fraud atau kecurangan ya. Jadi dalam kecurangan-kecurangan itu ini ada corruption, asset misappreciation, financial statement fraud. Ya, ini ada semacam orchard yang bisa kita lihat bahwasanya fraud kecurangan ini banyak hal dalam bidang ekonomi ataupun financial teknologi ya. Terutama kalau kita bisa bilang ini suap menyuap, kemudian money laundry dan segala macamnya ya. Next slide. Next. Ya, karena materi ini Bapak Ibu ada 148 halaman, sehingga saya akan next nanti materi ini akan di-share ke Bapak Ibu semua. Kira-kira ada yang mau ditanyakan di dalam materi ini, langsung saja angkat tangannya atau chatting kami di kolom chatting ya Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi kami sampaikan ini ada 148 halaman ya. Jadi kita akan lihat ini latar belakang penyuapan segitiga fraud ya, the fraud triangle, rationalization, pressure, opportunities ya, itu kecurangan ya. Oke, next slide. Ya, ini juga salah satu faktor opportunity, the fraud scale ya, oleh Albrecht et 1984 ya. Nanti bisa dibaca, silakan. Next slide. Ada 3 kondisi kecurangan juga di sini yang bahasa Inggris tadi di atas, jadi kami coba bahasa Indonesia kan di bawah ya. Apa yang dimaksud dengan namanya insentif atau tekanan, kesempatan atau sikap atau rasionalisasi ya. Yang pertama, manajemen atau pegawai lainnya memiliki tekanan untuk menyalasarjikan secara materi ya. Kondisi yang memberikan kesempatan bagi manajemen pegawai untuk menyalasarjikan ini semua adanya suatu sikap karakter seperangkat nilai-nilai etika yang memungkinkan manajemen atau pegawai untuk melakukan tindakan yang tidak jujur. Contoh faktor-faktor risiko daripada insentif atau tekanan, kekayaan pribadi manajemen atau dewan direksi secara signifikan terancam oleh kinerja keuangan entitas. Contoh faktor-faktor risiko dewan direksi atau komite audit yang tidak efektif dalam mengawasi pelaporan keuangan. Contoh faktor-faktor risiko terkait sikap atau rasionalisasi, yakni komunikasi dan dukungan terhadap nilai-nilai identitas yang tidak memadai atau tidak efektif. Ya, next slide. Pengawasan tata kelola perusahaan untuk mengurangi risiko kecurangan, budaya kejujuran dan etika yang bernilai tinggi, tanggung jawab manajemen untuk mengevaluasi risiko kecurangan, pengawasan dari komite audit. Next slide. Latar belakang penyuapan gravitasi, apa yang dimaksud dengan pengertian gravitasi terdapat pada penjelasan pasal 12B ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Yang dimaksud dengan gratifikasi dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan dan perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Next. Next please. Ya. Latar belakang penyuapan jenis gravitasi seperti ini, gift of influence, bertujuan mengambil hati pejabat publik sehingga diharapkan memperoleh perlakuan khusus di kemudian hari. Gift of gratitude, apresiasi atau ungkapan terima kasih atas layanan yang diberikan pejabat publik. Ceremonial gift, hadiah sebagai wujud penghormatan dari instansi satu kepada instansi yang lain.
Token gift, dia sebagai representasi institusi biasanya diproduksi secara massal dan diberikan dalam kegiatan bisnis atau promosi. Next. Ya, beberapa pendapat ini ada, bisa kita lihat. Beberapa pendapat mengenai korupsi, set al atas, ya. Tindakan yang meliputi penyuapan, bribery, pemerasan, extortion, dan nepotisme. Transparansi internasional, penyalahgunaan kekuasaan, a misuse of power, ya. Misuse of power. Kekuasaan yang dipercaya, a power that is entrusted, dan keuntungan pribadi, a private benefit, baik sebagai pribadi, anggota keluarga maupun kerabat dekat keluarganya lainnya. David M. Kelmers, tindakan-tindakan manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan ekonomi, financial manipulation and decision injurious to the economy are often liably corrupt. J.J. Centuria, penyalahgunaan kekuasaan pemerintah untuk keuntungan pribadi, the misuse of public power for private profit. Next slide. Ya, ini indeks persepsi korupsi di Indonesia ya. Jadi tahun 2016 ya. Kemudian dari sini kita bisa lihat ya. Denmark itu yang paling bersih ya. Jadi negara-negara yang bersih itu terbersih dari korupsi itu Denmark, New Zealand itu Selandia Baru, Finland itu Finlandia, Sweden ya, Switzerland 86 nilainya. Kemudian untuk yang paling tinggi korupsi ya itu di Somalia, Sudan Selatan, South Sudan, Korea Utara, di Syria, kemudian di Yemen ya, atau Yaman ya. Oke, kemudian kalau untuk di Asia Pasifik ya, yang bersih itu Singapura nomor ranking 7, Brunei Darussalam ranking 41, Malaysia ranking 55, China ranking 79, dan India ranking 79. Sementara Indonesia menempati urutan 90, jauh di bawah Malaysia ya. Jadi jauh sekali. Malaysia itu ranking 55, kita ranking 90. Kemudian 101 itu Filipina, 101 Thailand, Timur Leste, dan 113 Vietnam. Ya. Laos 123, Myanmar 136, Kamboja 156. Inilah indeks persepsi korupsi di Indonesia. Bisa kita lihat dalam peta Corruption Perception Index 2016. Next slide. Latar belakang penyuapan, laporan informasi berkaitan penyuapan dan korupsi dari berbagai sektor. Ya. Suap atau pungli berdasarkan sektor. Di sini ada sektor pendidikan 45%, pertanahan 10%, penegakan hukum 7%, administrasi kependudukan 6%, cukai dan pajak 6%, kepegawaian 5%, perhubungan 5%, perizinan 4%, kesehatan 3%, lainnya 9%. Next slide. Ya, next slide please.
Kalau kita lihat dalam korupsi sektor pendidikan, ini adalah yang paling gede. Menurut kata data ekonografik, ya, ini dari kata data, ya, korupsi sektor pendidikan rugikan negara 1,3 triliun. Ya, 3 triliun. Mendapat alokasi anggaran terbesar di APBN, sektor pendidikan masih syarat dengan kasus korupsi. Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan sepanjang 2006-2015 penggelapan dana menjadi modus korupsi yang paling banyak terjadi. Bisa kita lihat ini. Next slide. Ya, next slide please. Ya, di sini ada prinsip dasar ISO 37001 atau Bribery Act UK 2010. Proportionate prosedur, top level commitment, dan risk assessment. Next slide. Due diligence, communication, monitoring, and review. Ya. Next. Di sini ada bisnis proses daripada ISO 37001 ya. Kita bisa lihat di sini. Ada bisnis prosesnya. Next. Ya. Next slide. Habis ini persyaratan SNI dalam aneks sebagai informasi pelengkap penggunaannya. Next. Normatif reference, term and definition, context of the organization, understanding the organization and its context, ya, mengerti akan kebutuhan dan ekspektasi, ya. Determining the scope of anti-bribery management system, and process bribery risk assessment. Next. Ya, sampai sini di leadership, bisa kita lihat dalam leadership itu leadership dan komitmen, governing body, top management, anti-bribery policy, organizational roles, responsibility and authorities, rules and responsibility, anti-bribery compliance function, delegate decision making. Next slide. Bapak Ibu, sebagian materi ini masih dalam bahasa Inggris ya. Ya, next slide. Saya akan coba artikan pelan-pelan ya. Karena kalau di bahasa Indonesia kan ada juga di beberapa yang literatur bahasa Indonesia ya. Ya, ini kami sadur dari literatur bahasa Inggris supaya lebih mantap pemahamannya ya. Next slide. Ya, ini next slide saja, lanjut terus. Karena ini bagian daripada manajemen sistem ya. Kalau kita mau buat manajemen sistem anti bribery itu ada beberapa prosedur atau SOP ya, terkait dulu dengan operation ya. Next. Ya, tetap juga dalam perencanaan manajemen sistem ini kita tidak bisa lupa dengan namanya PDCA ya, Plan Do Check Action. Next slide. Ya, next saja ya, in positionnya, istilah dan definisi, kemudian di sini ada sistem manajemen anti penyuapan dalam penyuapan di sektor publik, swasta dan nirlaba, penyuapan oleh organisasi. Di sini khususnya untuk APENAS teman-teman, bahwasanya kita dilarang keras ya, walaupun kita belum dapat sertifikat ISO 37001, mudah-mudahan ke depan APENAS akan memiliki ISO 37001, dan untuk saat ini APENAS hanya membuat satu standar baku terkait 37001 ini, yakni komitmen daripada seluruh pengurus daripada APENAS terkait komitmen tidak melakukan penyuapan.
Penyuapan oleh personel yang bertindak atas nama organisasi atau untuk keuntungannya. Penyuapan oleh rekan bisnis dari sebuah organisasi yang bertindak atas nama organisasi dan atau untuk keuntungannya. Next slide. Ya, next slide. Dipercepat aja Mbak Eka. Penyuapan terhadap organisasi, penyuapan oleh personal organisasi sehubungan dengan aktivitas organisasi, penyuapan kepada rekan bisnis organisasi sehubungan dengan aktivitas organisasi, penyuapan langsung atau tidak langsung, ya, misalkan menawarkan atau meminta suap melalui atau oleh pihak ketiga. Ya, next slide. Acuan normatif dalam standar SNI ISO 37001 tidak ada acuan normatif. Ya, next slide. Ada istilah dan definisi, saya percepat saja. Next. Ya, ini juga istilah dan definisi saya percepat. Ada kinerja, ada personal, ada rekan bisnis, ada pejabat publik. Apa yang dimaksud dengan masing-masing posisi di atas? Contoh, pejabat publik, seseorang yang menjabat di kantor legislatif, administratif, atau yudisial melalui penunjukan, pemilihan, atau penggantian atas setiap orang yang melaksanakan fungsi publik, termasuk instansi publik atau badan usaha terbuka, atau pejabat atau agen dari organisasi domestik atau internasional, atau kandidat pejabat publik. Next slide. Ya, next slide ini. Konteks organisasi kepemimpinan perencanaan 4.0, 5.0, 6.0 ya. Kita percepat. Next. Memahami organisasi dan konteks ya. Ini 4.1 memahami organisasi dan konteksnya. Organisasi harus menentukan isu internasional, isu eksternal yang relevan dengan tujuannya dan yang dapat berpengaruh pada kemampuannya untuk mencapai sasaran hasil yang diinginkan dari sistem manajemen anti penyuapan. Isu ini akan meliputi tanpa batasan faktor berikut. Yang pertama, ukuran struktur dan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan dari organisasi, lokasi dan sektor di mana organisasi itu beroperasi atau antisipasi organisasi, sifat atau skala kompleksitas dari aktivitas dan operasi organisasi, model bisnis organisasi. Next slide. Entitas di mana organisasi mempunyai kendali dan entitas yang menerapkan kendali terhadap organisasi, rekan bisnis organisasi, sifat dan jangkauan interaksi dengan pejabat publik, peraturan perundangan, regulasi kontrak, serta kewajiban dan tugas profesional. Next slide. Ya, ini hanya contoh ya, apa sih yang dimaksud dengan internal isu, kemudian eksternal isu ya. Next slide. Memahami kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, memahami kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan organisasi harus menentukan pemangku kepentingan yang relevan terhadap sistem manajemen anti penyuapan, persyaratan yang relevan dari pemangku kepentingan. Next. Ya, ini ada memahami kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan. Contohnya seperti ini. Ini ada company A, ya, bagaimana dia dengan eksternal stakeholdernya, bagaimana dia dengan internal stakeholder. Apa aja yang dimasukkan dengan internal stakeholder dalam satu perusahaan? Dalam satu perusahaan, internal stakeholder adalah karyawan, manajer, dan pemilih. Kemudian dalam luar stakeholder itu, contohnya customer-nya, supplier-nya, society, pemerintah, kreditur, dan shareholder. Ya, shareholder. Next. Ya, ini ada memahami kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan ya. Dalam pemangku kepentingan ada pelanggan, customer, kebutuhan mendapat kepastian bahwa harga yang didapat adalah real. Barang yang dapat sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan. Harapan, tidak menawarkan atau berjanji memberikan sesuatu kepada karyawan pelanggan sebagai kompensasi membeli produk. Tidak bekerja sama dengan oknum karyawan pelanggan untuk memalsukan harga. Perusahaan memastikan tidak terjadi kecurangan, bisnis berjalan lancar tanpa penyuapan dan korupsi. Pemerintah atau regulator membuat peraturan dan perundangan sesuai dengan kebutuhan organisasi untuk menjaga stabilitas ekonomi dan hukum. Organisasi menjalankan dan mentaati peraturan dan perundangan yang berlaku. Next slide. Ya, next. Kita percepat aja ini. Ya, masih ada.
Sampai di sini ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Silakan di room chatting ya kalau ada yang mau bertanya. Ya, lingkup sistem manajemen anti penyuapan, sistem manajemen anti penyuapan terintegrasi atau tersendiri. Organisasi dapat memilih untuk menerapkan sistem manajemen anti penyuapan sebagai sistem terpisah atau bagian terintegrasi dari keseluruhan kepatuhan sistem manajemen. Dalam hal ini, organisasi dapat mengacu pada panduan ISO 19600. Organisasi dapat juga memilih untuk menerapkan sistem manajemen anti penyuapan bersamaan atau bagian dari manajemen sistem lainnya seperti mutu, lingkungan, dan keamanan informasi. Dalam hal ini organisasi dapat mengacu pada ISO 9001, ISO 14001 yang sekarang diubah menjadi ISO 45001 dan juga ISO 26000 dan ISO 31000. Next. Sistem manajemen anti penyuapan anti beri sistem manajemen anti penyuapan organisasi harus menetapkan, mendokumentasikan, menerapkan, memelihara, dan secara berkelanjutan meninjau dan jika diperlukan meningkatkan sistem manajemen anti penyuapan termasuk proses dan interaksinya yang diperlukan sesuai dengan persyaratan standar ini. Sistem manajemen anti penyuapan harus memuat tindakan yang dirancang untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko dari dan untuk mencegah, mendeteksi, dan menanggapi terhadap penyuapan. Next. Wajar dan proporsional, penyuapan biasanya dirahasiakan, sangat sulit untuk mencegah, mendeteksi, dan menanggapinya. Menyadari kesulitan ini, maksud keseluruhan standar ini adalah Dewan Pengarah bila ada dan manajemen puncak organisasi perlu untuk mempunyai komitmen sungguh-sungguh untuk mencegah dan mendeteksi dan menangani penyuapan dalam kaitan dengan aktivitas atau bisnis organisasi. Dengan keinginan yang sungguh-sungguh menerapkan tindakan dan dalam organisasi yang dirancang untuk mencegah, mendeteksi, dan menanggapi penyuapan. Tindakan tidak boleh terlalu mahal, memberatkan, dan birokratis yang tidak terjangkau, atau membuat bisnis terhenti. Tidak juga terlalu sederhana, tidak efektif sehingga penyuapan mudah berlangsung. Tindakan perlu disesuaikan dengan risiko penyuapan dan sebaiknya mempunyai peluang sukses yang wajar untuk tujuan mencegah, mendeteksi, dan menanggapi penyuapan. Ya, Bapak Ibu jangan lupa ya untuk mengisi absensi ya. Ada di link kolom chat. Ya. Next slide. Penilaian risiko penyuapan, organisasi harus melaksanakan penilaian risiko penyuapan secara teratur yang harus mengidentifikasikan risiko penyuapan organisasi yang wajar untuk antisipasi faktor, menganalisa dan menilai memprioritaskan risiko penyuapan yang teridentifikasi, mengevaluasi kesesuaian dan keefektifan dari kendali yang ada di organisasi untuk mengurangi risiko penyuapan yang dinilai. Organisasi harus menerapkan atau menetapkan kriteria untuk mengevaluasi tingkat risiko penyuapan dan harus mempertimbangkan kebijakan dan sasaran organisasi. Next slide. Penilaian risiko penyuapan harus ditinjau secara teratur sehingga perubahan dan informasi baru dapat dilaksanakan secara tepat berdasarkan waktu dan frekuensi yang ditetapkan oleh organisasi. Pada saat perubahan penting terhadap struktur atau aktivitas organisasi, organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi untuk memperagakan bahwa penilaian risiko penyuapan telah dilaksanakan dan digunakan untuk merancang atau meningkatkan sistem manajemen anti penyuapan. Next slide. Next slide, please. Ya, ini ada sampel risk assessment report ya. Next slide. Ya, kita lihat kalau risk level evaluation-nya ya. Ada sure, possible, seldom, never ya. Ada high, medium, dan low risk levelnya. Next. Sampai sini ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Ya. Risk assessment dan governance review ya. Jadi kita bisa lihat tabel-tabel ini. Ya. Next. Penilaian risiko penyuapan anti bribery atau bribery risk assessment annex ya. Tujuan penilaian risiko penyuapan dipersyaratkan pada klausul 4.5 agar organisasi mampu membentuk fondasi yang kokoh untuk sistem manajemen anti penyuapan untuk mengurangi risiko penyuapan, pengendalian penerapan dan alokasi personal, sumber daya dan aktivitas dari kegiatan verifikasi dengan risiko penyuapan yang dianggap prioritas, menetapkan dan melakukan penilaian risiko penyuapan dengan metodologi yang digunakan atau toleran sesuai dengan sejalan dengan risiko penyuapan yang ada di organisasi.
menetapkan kriterianya untuk penilaian risiko penyuapan, misal apakah risiko rendah, medium, atau tinggi. Namun sebaiknya memperhitungkan kebijakan dan sasaran anti penyuapan. Next slide. Penilaian risiko, organisasi dapat memilih dalam melakukan penilaian kriteria evaluasi risiko penyuapan. Sebagai contoh, organisasi dapat memilih di antara 3 tingkatan kriteria: rendah, medium, tinggi. Lebih rinci di kriteria 5 atau 7 tingkatan atau pendekatan yang lebih rinci. Menilai risiko penyuapan tergantung dari ukuran dan struktur organisasi. Uji lokasi dan sektor di mana organisasi beroperasi atau antisipasi operasi, dan menilai tingkat risiko penyuapan pada lokasi dan sektor. Indeks penyuapan yang tepat dapat digunakan untuk membantu penilaian ini. Menguji sifat, skala, dan kompleksitas jenis aktivitas dan operasi organisasi. Uji rekan bisnis organisasi saat ini dan yang potensial berdasarkan kategori, dan menilai prinsip risiko penyuapan yang dimiliki. Next slide. Ya, next slide. Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya silakan ya, Bapak Ibu. Ya, next. Sampai A.4.2, next, lanjut. Ya, masih ada 148 halaman lagi. Next. Jangan sampai Bapak Ibu ini sudah mulai bosan ya. Oke, next. Next please. Ya. Penilaian risiko penyuapan, kita lanjut lagi, lanjut terus. Ya, lanjut. Dilanjut, lanjut lagi ya. Next, next. Ya, kepemimpinan leadership 5.1. Leadership Dewan Pengarah, Governing Body, Dewan Pengarah bila ada harus memperagakan kepemimpinan dan komitmen terhadap sistem manajemen anti penyuapan dengan menyetujui kebijakan anti penyuapan organisasi, memastikan bahwa strategi dan kebijakan anti penyuapan organisasi jalan, menerima dan meninjau informasi tentang isi dan operasi dari sistem manajemen anti penyuapan pada waktu yang direncanakan, membutuhkan sumber daya yang cukup dan tepat yang diperlukan untuk operasi sistem manajemen anti penyuapan, dialokasikan dan ditentukan. Melaksanakan pengawasan yang wajar terhadap penerapan dan keefektifan sistem manajemen anti penyuapan di organisasi oleh manajemen puncak. Next. Ya, ini next. Next saja. Memastikan sistem manajemen anti penyuapan termasuk kebijakan dan sasaran diterapkan, dipelihara, dan ditinjau secara cukup ini masuk untuk mengatasi risiko penyuapan pada organisasi, memastikan integrasi persyaratan sistem manajemen anti penyuapan ke dalam proses organisasi, menyediakan sumber daya yang cukup dan tepat untuk operasi yang efektif dari sistem manajemen anti penyuapan, mengkomunikasikan kebijakan anti penyuapan secara internal dan eksternal, mengkomunikasikan secara internal pentingnya manajemen anti penyuapan yang efektif dan memenuhi persyaratan sistem manajemen anti penyuapan. Next slide. Ya, ini memastikan sistem manajemen anti penyuapan dirancang secara tepat untuk mencapai sasarannya, mengarahkan dan mendukung personal untuk berkontribusi pada efektifan sistem manajemen anti penyuapan, mempromosikan budaya anti penyuapan sesuai dengan organisasi, mempromosikan peningkatan berkelanjutan, mendukung peran manajemen relevan lainnya untuk memperagakan pembinaan mencegah dan mendeteksi penyuapan yang terjadi di bidang tanggung jawab mereka, mendorong penggunaan prosedur pelaporan untuk penyuapan yang dicurigai dan aktual. Next slide. Next slide, please. Kepemimpinan leadership, manajemen puncak memastikan bila ada personel yang menderita tindakan pembalasan diskriminasi atau disipliner terhadap pelapor yang dibuat dengan etika baik atau atas dasar keyakinan yang wajar terhadap pelanggaran atau pelanggaran curigai dari kebijakan anti penyuapan organisasi atau menolak terlibat dalam penyuapan walaupun penolakan ini dapat mengakibatkan hilangnya bisnis organisasi kecuali jika ada partisipasi individu dalam pelanggaran ini. Pada waktu yang direncanakan melaporkan ke Dewan Pengarah jika ada mengenai isi dan operasi dari sistem manajemen anti penyuapan dan atas tuduhan serius atau penyuapan terstruktur. Next slide. Manajemen puncak harus menetapkan, memelihara, meninjau kebijakan anti penyuapan yang melarang penyuapan
Masyarakat mensyaratkan kepatuhan dengan peraturan perundang-undangan anti penyuapan yang berlaku pada organisasi sesuai dengan tujuan organisasi, menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan meninjau dan mencapai sasaran anti penyuapan, termasuk komitmen untuk memenuhi persyaratan sistem manajemen anti penyuapan. Next slide. Mendorong peningkatan kepedulian dengan itikat baik dan atau dasar keyakinan yang wajar tanpa takut tindakan balasan, termasuk komitmen untuk peningkatan berkelanjutan dari sistem manajemen anti penyuapan, menjelaskan wewenang dan kemandirian dari fungsi kepatuhan anti penyuapan, menjelaskan konsekuensi jika tidak sesuai dengan kebijakan anti penyuapan. Kebijakan anti penyuapan harus tersedia sebagai informasi terdokumentasi, didokumentasikan dalam bahasa yang sesuai di dalam organisasi dan kepada rekan bisnis yang memiliki risiko penyuapan di atas batas rendah, bersedia untuk memangku kepentingan yang relevan jika sesuai. Next. Ya, ini NBC Universal Anti Corruption Policy. Next slide. 5.3.1 peranan tanggung jawab manajemen puncak harus mempunyai seluruh tanggung jawab untuk penerapan dan atas dan kepatuhan dengan sistem manajemen anti penyuapan seperti yang dijelaskan dalam 512. Manajemen puncak harus memastikan bahwa tanggung jawab dan wewenang untuk peran yang relevan ditentukan dan dikomunikasikan di dalam dan menyeluruh ke setiap tingkatan dari organisasi. Manajer pada setiap tingkatan harus bertanggung jawab untuk meminta bahwa persyaratan sistem manajemen anti penyuapan diaplikasikan dan dipenuhi pada departemen atau fungsi mereka. Dewan pengarah, jika ada manajemen puncak dan seluruh personel lain harus bertanggung jawab untuk pemahaman, pemenuhan, dan penerapan persyaratan sistem manajemen anti penyuapan sebagaimana terkait terhadap perannya dalam organisasi. Next slide. 5.3.2 fungsi kepatuhan anti penyuapan. Manajemen puncak harus menugaskan pada fungsi kepatuhan anti penyuapan tanggung jawab dan wewenang untuk mengawal rancangan dan penerapan sistem manajemen anti penyuapan organisasi, menyediakan petunjuk dan panduan untuk personal atau sistem manajemen anti penyuapan dan isu terkait penyuapan, memastikan sistem manajemen anti penyuapan sesuai dengan persyaratan standar ini, melaporkan kinerja sistem manajemen anti penyuapan kepada Dewan Pengarah jika ada, dan manajemen puncak dan fungsi kepatuhan lainnya jika sesuai. Next slide. Fungsi kepatuhan anti penyuapan harus mempunyai kecukupan sumber daya dan ditugaskan pada orang kelompok yang mempunyai kesesuaian kompetensi, status tanggung jawab, dan mandiri. Harus mempunyai akses langsung dan cepat kepada Dewan Pengarah jika pada manajemen puncak ketika ada isu atau kepedulian yang diperlukan untuk diketahui terkait dengan penyuapan sistem manajemen anti penyuapan. Manajemen puncak dapat menugaskan beberapa atau seluruh fungsi kepatuhan anti penyuapan kepada orang luar organisasi. Jika hal ini terjadi, manajemen puncak harus memastikan personel khusus mempunyai tanggung jawab dan kewenangan terhadap penugasan eksternal yang merupakan bagian dari fungsi. Next slide. Pengambilan keputusan yang didelegasikan ketika manajemen puncak mendelegasikan wewenang kepada personel untuk membuat keputusan terkait dengan terdapatnya risiko penyuapan di atas batas rendah, organisasi harus menetapkan dan memelihara suatu proses pengambilan keputusan atau mensyaratkan kembali yang diperlukan untuk proses keputusan dan tingkat kewenangan dari pengambil keputusan yang tepat dan bebas dari konflik kepentingan aktual atau potensial. Manajemen puncak harus memastikan proses ini ditinjau secara berskala sebagai bagian dari peran dan tanggung jawabnya untuk penerapan dan kepatuhan dengan sistem manajemen anti penyuapan yang dijelaskan. Next slide. Tindakan yang ditujukan pada risiko dan peluang ketika merencanakan sistem manajemen anti penyuapan, organisasi harus mempertimbangkan isu yang mengacu pada 4.1, persyaratan yang mengacu pada 4.2, identifikasi risiko pada 4.5, dan peluang peningkatan ditujukan untuk memberikan kepastian wajar bahwa sistem manajemen anti penyuapan dapat mencapai sasaran yang dimaksud, mencegah atau mengurangi pengaruh yang tidak diinginkan, yang relevan dengan kebijakan dan sasaran anti penyuapan. Memantau keefektifan sistem manajemen anti penyuapan, mencapai peningkatan berkelanjutan. Next slide. Next. Ya, next. Next. Next.
Sasaran anti penyuapan dan perencanaan untuk mencapainya, organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi dari sistem sasaran sistem manajemen anti penyuapan. Ketika merencanakan bagaimana harus menetapkan apa yang akan dikerjakan, sumber daya apa yang dipesarkan, siapa yang akan bertanggung jawab, kapan sasaran akan dicapai, ya, dan kemana akan dilaporkan, ya. Itu semua bisa kita lihat di sini, Bapak Ibu, ya. Siapa yang akan menjatuhkan sanksi atau hukuman. Next slide. Sampai di sini ada pertanyaan, Bapak Ibu? Silakan di room chatting sampaikan, ya. Next slide. Ya, kami beri pertanyaan biar jangan terlalu kaku, ya. Silakan yang mau bertanya. Organisasi harus menentukan dan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk penetapan, penerapan, pemeliharaan, dan peningkatan berkelanjutan dari sistem manajemen anti penyuapan. Sumber daya yang dibutuhkan tergantung faktor seperti ukuran organisasi, sifat dan operasi, dan risiko penyuapan yang dihadapi. Contoh sumber daya termasuk sumber daya manusia, sebaiknya tersedia cukup personel yang mempunyai waktu yang cukup terhadap tanggung jawab anti penyuapan yang relevan, sehingga sistem manajemen anti penyuapan dapat berfungsi secara efektif. Sumber daya fisik, sebaiknya tersedia cukup sumber daya fisik dalam organisasi, termasuk di fungsi kepatuhan anti penyuapan untuk sistem manajemen anti penyuapan dapat berfungsi secara efektif, misal ruang kantor, furniture, perangkat keras dan lunak komputer, materi pelatihan, telepon, perlengkapan kantor, dan sumber daya keuangan. Sebaiknya tersedia cukup anggaran termasuk di fungsi kepatuhan anti penyuapan untuk sistem manajemen anti penyuapan dapat berfungsi secara efektif. Next. Organisasi harus menentukan kompetensi yang cukup bagi orang yang melaksanakan pekerjaan di bawah kendali organisasi yang berpengaruh pada kinerja anti penyuapan. Memastikan orang ini kompeten berdasarkan pendidikan, pelatihan, atau pengalaman yang memadai. Jika bisa diterapkan, mengambil tindakan untuk memperoleh dan mempertahankan kompetensi yang diperlukan, dan mengevaluasi keefektifan dan tindakan yang diambil. Menyimpan informasi terdokumentasi yang tepat sebagai bukti dari kompetensi. Next. Kita bisa lihat di sini proses mempekerjakan, ya, employment proses 722.1 dalam hubungan terhadap semua personel. Organisasi harus menerapkan prosedur seperti A. Kondisi pekerjaan mensyaratkan personel untuk mematuhi kebijakan anti penyuapan dan sistem manajemen anti penyuapan, dan memberikan organisasi hak untuk mendisiplinkan personel ketika ada ketidakpatuhan. B. Dalam jangka waktu yang wajar terhitung ketika mereka dipekerjakan, personel menerima salinan atau disediakan akses key kebijakan anti penyuapan dan pelatihan dalam kaitannya dengan kebijakan. C. Organisasi memiliki prosedur yang dapat mengambil tindakan disipliner yang sesuai terhadap personil yang melanggar kebijakan anti penyuapan atau sistem manajemen anti penyuapan. Next slide. Jadi kalau kita bicara kompetensi, kita bicara pelatihan, ya Bapak Ibu, dan sertifikasi, ya. Artinya orang-orang yang akan membuat dokumen ini wajib memiliki sertifikasi kompetensi di bidang ISO 37001 dengan sertifikat, ya. Personel tidak akan menerima pembalasan diskriminasi atau tindakan disiplin, misal dengan ancaman, isolasi, penunjukan jabatan, pencegahan peningkatan, transfer, pemecatan, intimidasi korban atau bentuk lain dan dari pelecehan, ya. Bagi penolakan untuk berpartisipasi pada dalam atau untuk menolak setiap kegiatan dalam hal mereka telah cukup dinilai untuk menjadi risiko penyuapan di atas batas rendah yang belum dikurangi oleh organisasi, atau karena kepedulian yang timbul atau laporan dibuat dengan tingkat baik atau atas dasar keyakinan yang wajar dari percobaan penyuapan atau dugaan penyuapan atau pelanggaran kebijakan anti penyuapan atau sistem manajemen anti penyuapan, kecuali individu yang berpartisipasi dalam pelanggaran. Next slide. Sehubungan dengan semua posisi yang terkena risiko penyuapan di atas batas rendah sebagaimana ditentukan dalam penilaian risiko penyuapan dalam SOP 4.5 untuk fungsi kepatuhan anti penyuapan, organisasi harus menerapkan prosedur yang berisi tentang uji kelayakan dilakukan pada orang sebelum mereka dipekerjakan dan personal sebelum mereka dipindahkan
untuk dipromosikan organisasi untuk memastikan sejauh mana hal ini dapat diterima dan adalah tepat untuk mempekerjakan dan atau memindahkan mereka dengan keyakinan yang wajar bahwa mereka akan mematuhi kebijakan anti penyuapan dan persyaratan sistem manajemen anti penyuapan. Bonus kinerja, target kinerja, dan elemen insentif lainnya dari pemberian upah ditinjau secara berkala untuk memastikan bahwa ada perlindungan yang wajar diterima untuk mencegah mereka dari dorongan penyuapan. Next slide. Ya, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya. Ya, kita lanjut ya. 7222.2 sehubungan dengan semua posisi terkena risiko penyuapan di atas, batas rendah mana ditentukan dalam penilaian risiko penyuapan, dan untuk fungsi kepatuhan anti penyuapan organisasi harus menerapkan prosedur yang bersih tentang personel seperti manajemen puncak dan dewan pengarah mendeklarasikan dalam jangka waktu yang wajar sebanding dengan risiko penyuapan yang teridentifikasi yang mengkonfirmasi kepatuhan mereka terhadap kebijakan anti penyuapan. Next. Ya, next. Prosedur mempekerjakan employment, prosedur kelayakan personel, membahas kebijakan anti penyuapan organisasi dengan calon personel, secara wawancara, dan menyimpulkan apakah calon tersebut terlihat memahami dan menerima pentingnya kepatuhan, mengambil langkah wajar untuk memverifikasi keakuratan kualifikasi calon personal, mengambil langkah wajar untuk memperoleh referensi calon personal yang memuaskan dari majikan sebelumnya, mengambil langkah wajar untuk menentukan calon personel pernah terlibat penyuapan, mengambil langkah wajar untuk memverifikasi bahwa organisasi tidak menawarkan untuk mempekerjakan calon personel sebagai balas jasa atas tempat kerja sebelumnya secara tidak patut menguntungkan organisasi. Next slide. Dukungan supporting, ya, prosedur mempekerjakan employee uji kelayakan personal, due diligence on personnel, ketika melaksanakan uji kelayakan pada orang sebelum pekerjaan mereka, organisasi tergantung dari fungsi yang diusulkan dan risiko penyuapan yang dapat mengambil tindakan seperti memverifikasi tujuan penawaran untuk mempekerjakan calon personel tidak untuk mengamankan perlakuan menguntungkan secara tidak patut bagi organisasi, mengambil langkah wajar untuk mengidentifikasi hubungan calon personel dengan pejabat publik. Next. Organisasi harus memberikan kepedulian anti penyuapan yang cukup dan sesuai serta pelatihan untuk personal. Pelatihan tersebut harus menunjukkan isu berikut yang sesuai dengan mempertimbangkan hasil penilaian risiko penyuapan. A. Kebijakan anti penyuapan, prosedur dan sistem manajemen anti penyuapan organisasi dan tugas mereka untuk memenuhi. B. Berisiko penyuapan dan kerusakan pada mereka dan organisasi yang mendapat hasil dari penyuapan. C. Keadaan di mana penyuapan dapat terjadi dalam kaitannya dengan tugas mereka dan bagaimana mengenali keadaan ini. D. Bagaimana mengenali dan menanggapi pemerintahan atau penawaran suap. E. Bagaimana mereka dapat membantu mencegah dan menghindari penyuapan serta mengenali indikator kunci risiko penyuapan. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan di grup chatting ya, di kolom chatting. Ya, raise your hand. Lanjut. Ya, ini next. Nextkan saja. Prosedur ini harus mengidentifikasi rekan bisnis di mana kepedulian dan kepelatihan seperti itu diperlukan, isinya dan sarana pelatihan harus disediakan. Organisasi harus menyimpan informasi terkomunikasi tentang prosedur, pelatihan, isu pelatihan, dan kapan dan kepada siapa informasi diberikan. Next slide. Dukungan 7.0, 7.4 komunikasi. Organisasi harus menentukan komunikasi internal dan eksternal yang relevan dengan sistem manajemen anti penyuapan termasuk apa yang akan dikomunikasikan, kapan berkomunikasi, dengan siapa berkomunikasi, bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi, siapa yang akan berkomunikasi, bagaimana berkomunikasi. Dan 7.4.2 kebijakan anti penyuapan harus dibuat tersedia untuk seluruh personel organisasi dan rekan bisnis dikomunikasikan secara langsung baik pada personel dan rekan bisnis yang dapat menimbulkan risiko penyuapan di atas batas rendah. Harus dipublikasikan melalui saluran komunikasi internal dan eksternal. Next slide.
umum atau general sistem manajemen anti penyuapan organisasi harus mencakup informasi terdokumentasi yang disyaratkan oleh standar ini, informasi terdokumentasi yang ditentukan oleh organisasi yang diperlukan untuk keefektifan sistem manajemen anti penyuapan. Next slide. Next. Ya, informasi terdokumentasi pada poin 7.5.1 dapat mencakup penerimaan kebijakan anti penyuapan oleh personal, penyediaan kebijakan anti penyuapan kepada rekan bisnis yang memiliki risiko penyuapan di atas batas rendah, kebijakan, prosedur, dan kendali sistem manajemen anti penyuapan, hasil penilaian risiko penyuapan, penyediaan pelatihan anti penyuapan, pelaksanaan uji kelayakan. Next slide. Ya, informasi terdokumentasi dapat mencakup ya tindakan yang diambil untuk menerapkan sistem manajemen anti penyuapan, persetujuan dan rekaman hadiah, kemurahan hati, donasi, pemberian dan penerimaan keuntungan, tindakan dan hasil dari kepedulian yang timbul sehubungan dengan setiap kelemahan sistem manajemen anti penyuapan, kejadian dari upaya kecurigaan atau penyuapan aktual, hasil pemantauan investigasi atau pelaksanaan audit oleh organisasi atau pihak ketiga. Next slide. Ada yang bertanya sampai sini, Bapak Ibu? Ya, next. 7.5.2 membuat dan memperbarui creating and updating. Ketika membuat dan memperbarui informasi dokumentasi organisasi harus memastikan kesesuaian identifikasi dan deskripsi, misal judul, tanggal penulis atau nomor referensi, format misal bahasa versi peranti lunak, grafik dan media, misal kertas dan elektronik. Tinjauan dan persetujuan untuk kesesuaian dengan kecukupan. Next slide. Pengendalian informasi terdokumentasi yang dipersyaratkan oleh sistem manajemen anti penyuapan dan oleh dokumen ini harus dikendalikan untuk memastikan tersedia dan sesuai untuk digunakan kapan dan di mana jika diperlukan, B, dilindungi secara cukup, misal dari kehilangan kerahasiaan, penggunaan yang tidak sesuai atau kehilangan integritas. Untuk mengendalikan informasi terdokumentasi, organisasi harus menunjukkan aktivitas berikut ini jika berlaku: distribusi akses, pengambilan, dan penggunaan, penyimpanan dan preservasi, termasuk preservasi terhadap kemudahan untuk membaca, pengendalian perubahan misal pengendalian versi, penyimpanan dan pembuangan. Next. Pengendalian informasi terdokumentasi, kontrol dokumen informasi terdokumentasi yang berasal dari eksternal ditentukan oleh organisasi, diperlukan untuk merencanakan dan mengoperasikan sistem manajemen anti penyuapan, harus diidentifikasikan dengan sesuai dan dikendalikan. Get all the information you can. We will think of a use for it later. Oke. Sampai di sini Bapak Ibu, nanti berberi bisa ada yang bertanya? Ayo silakan yang mau bertanya. Ya, silakan di chatting room ya. Next slide. 8.0 dukungan support, 8.1 perencanaan dan pengendalian operasi. Ya, kita mulai start dari 8.1 perencanaan dan pengendalian operasi. Organisasi harus merencanakan, menerapkan, meninjau, dan mengendalikan proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan sistem manajemen anti penyuapan dan untuk menerapkan tindakan ditentukan dalam 6.1 dengan menentukan kriteria untuk proses, menerapkan pengendalian proses dengan kriteria, menyimpan informasi terdokumentasi pada jangkauan yang diperlukan agar mempunyai keyakinan bahwa proses yang telah dilakukan seperti yang direncanakan. Proses harus mencakup pengendalian spesifik mengacu pada poin 8.2 sampai dengan poin 8.10. Organisasi harus mengendalikan perubahan yang direncanakan dan meninjau konsekuensi dari perubahan yang tidak dimaksudkan, mengambil tindakan untuk mengurangi efek samping sebagaimana diperlukan. Organisasi harus memastikan bahwa proses alih daya atau outsource proses dikendalikan. Next slide. Bapak Ibu jangan malu-malu, yang mau bertanya silakan ya di chatting room. Perencanaan pengendalian operasi dalam poin 8.1, organisasi harus merencanakan, menerapkan, meninjau, dan mengendalikan proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan sistem manajemen anti penyuapan dan untuk menerapkan tindakan yang ditentukan dalam 6.1 dengan menentukan kriteria untuk proses,
menerapkan pengendalian proses sesuai dengan kriteria, menyimpan informasi terrekomendasi pada jangkauan yang diperlukan agar mempunyai keyakinan bahwa proses yang telah dilakukan seperti yang direncanakan. Proses harus mencakup pengendalian spesifik, mengacu pada poin 8.2 sampai dengan poin 8.10. Organisasi harus mengendalikan perubahan yang terencanakan dan meninjau konsekuensi dari perubahan yang tidak dimaksudkan, mengambil tindakan untuk mengurangi efek samping sebagaimana diperlukan. Organisasi harus memastikan bahwa proses alih daya atau outsource proses dikendalikan. Next slide. Ya, bila penilaian risiko penyuapan organisasi dilaksanakan sesuai 4.5, telah dinilai risiko penyuapan di atas batas undang yang berhubungan dengan kategori spesifik dari transaksi proyek atau aktivitas, hubungan terencana atau yang sedang berjalan dengan kategori spesifik dari rekan bisnis, atau kategori spesifik dari personel pada posisi tertentu. Bisa dilihat di klausal 7.2.2.2. Organisasi harus menilai sifat dan tingkat risiko penyuapan sesuai dengan transaksi, proyek, aktivitas, rekan bisnis yang spesifik, dan personal. Penilaian ini harus mencakup setiap uji kelayakan yang diperlukan untuk memperoleh informasi yang cukup untuk menilai risiko penyuapan. Uji kelayakan harus diperbarui pada frekuensi yang ditentukan sehingga perubahan dan informasi baru dapat diperhitungkan dengan sebaik-baiknya. Next slide. Ya, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, kita next. 8.2 uji kelayakan, next due diligence. Ya, di sini ada due diligence proses organisasi, identifikasi, assessment, ya inputnya apa, third party, against, distributor, ya channel partner, reseller, kontak, menu. Oke, kita bisa lihat sini simplified due diligence, ya low risk, kemudian against due diligence, high risk. Apa aja yang termasuk dengan due diligence simple, ya. Di sini ada bisa kita lihat ya Bapak Ibu di kolom ini. Ya, next slide. Sampai sini ada pertanyaan kolom ini di due diligence proses. Oke, next slide ya. Silakan next. Sitting room bisa di raise your hand ya Bapak Ibu. Next. Ya, ini ada due diligence assessment for business as suite ya. Bisa kita lihat di sini checklistnya ya. Supaya dipandu kita supaya bisa selesai membuat 37. Next. Tujuan melaksanakan uji kelayakan terhadap transaksi tertentu, proyek, aktivitas, rekan bisnis, atau personal organisasi untuk mengevaluasi lebih lanjut lingkup, skala, dan sifat risiko penyuapan di atas batas rendah yang diidentifikasikan sebagai bahan dari penilaian risiko organisasi, sebagai kendali tambahan di target untuk mencegah dan mendeteksi risiko penyuapan dan menginformasikan keputusan organisasi. Sebagai kendali tambahan, apakah menunda, memberhentikan, atau merevisi transaksi, proyek, atau hubungan dengan rekan bisnis atau personel ya. Next. Dalam kaitannya dengan proyek transaksi dan aktivitas, faktor yang mungkin bermanfaat bagi organisasi untuk mengevaluasi termasuk struktur, sifat, dan kompleksitas, misal penjualan langsung atau tidak langsung, besaran diskon, pemberian kontrak, dan prosedur lelang, peraturan pembiayaan dan pembayaran, lingkup keterkaitan organisasi dan ketersediaan sumber daya, tingkat kendali daripada visibilities, rekan bisnis dari pihak ketiga lain yang terlibat, termasuk pejabat publik, hubungan antar pihak di atas dan pejabat publik, kompetensi dan kualifikasi pihak tertentu, reputasi klien, laporan, dan laporan di pasar atau di pers. Ya, next slide. Dalam kaitannya dengan kemungkinan uji klien bagi rekan bisnis,
Faktor di mana organisasi mungkin menemukan manfaat untuk mengevaluasi rekan bisnis mencakup apakah rekan bisnis adalah entitas bisnis legal sebagai ditunjukkan oleh indikator seperti dokumen registrasi pelaporan, laporan keuangan tahunan, nomor wajib pajak dan perusahaan terbuka. Apakah rekan bisnis memiliki kualifikasi, pengalaman dan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan bisnis yang dikontrak kepadanya. Apabila dan sudah sejauh mana rekan bisnis memiliki sistem manajemen anti penyuapan, apakah rekan bisnis memiliki reputasi penyuapan, penipuan, ketidakjujuran, atau perbuatan buruk serupa, atau pernah diinvestigasi, dituduh, dikenakan sanksi, atau dicekal karena penyuapan atau perbuatan kriminal terserupa. Next. Next please. Ya. Identitas pemegang saham termasuk pemegang saham utama dan manajemen puncak rekan bisnis dan apakah mereka satu punya reputasi melakukan penyuapan, penipuan, ketidakjujuran atau perbuatan buruk serupa, pernah diinvestigasi, dituduh, dikenakan sanksi atau dicekal karena penyuapan atau perbuatan kriminal serupa. Memiliki hubungan langsung dan atau tidak langsung dengan pelanggan, organisasi atau klien atas pejabat publik relevan yang dapat menjurus pada penyuapan. Hal ini termasuk orang yang bukan pejabat publik, tetapi langsung atau tidak langsung dekat dengan pejabat publik atau calon pejabat publik. Ini istilahnya maklar ya Bapak Ibu. Struktur organisasi dan pengaturan pembiayaan. Ya, next slide. Identitas pemegang saham punya reputasi melakukan penyuapan, penipuan, ketidakjujuran atau perbuatan buruk serupa, pernah diinvestigasi, dituduh, dikenakan sanksi atau dicekal karena penyuapan atau perbuatan kriminal serupa, memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan pelanggan, organisasi atau klien atau pejabat publik depan yang dapat menjurus pada penyuapan. Hal ini termasuk orang yang bukan pejabat publik tetapi langsung atau tidak langsung dekat dengan pejabat publik atau calon pejabat publik. Struktur organisasi dan pengaturan pembiayaan, sifat dan jenis jangkauan uji klien yang dimaksudkan tergantung pada faktor seperti kemampuan organisasi memperoleh informasi cukup, biaya untuk memperoleh informasi, dan jangka waktu kemungkinan risiko penyuapan yang dimiliki dari hubungan tersebut. Next. Ya, sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Prosedur uji kelayakan yang ditetapkan organisasi pada rekan bisnis sebaiknya konsisten di seluruh tingkat risiko penyuapan serupa. Rekan bisnis berisiko tinggi, penyuapan sangat mungkin membutuhkan secara signifikan uji kelayakan dengan tingkatan lebih tinggi dibanding rekan bisnis lokasi atau pasar risiko rendah penyuapan. Jenis rekan bisnis yang berbeda sangat mungkin membutuhkan tingkat uji kelayakan berbeda. Sebagai contoh, dari perspektif potensial tanggung jawab hukum dan liabilitas keuangan organisasi, rekan bisnis memiliki risiko penyuapan lebih tinggi pada organisasi jika dia bertindak atas nama organisasi dan atau untuk keuntungannya dibandingkan jika dia menyediakan produk atau jasa kepada organisasi. Sebagai contoh, agen terlibat dalam membantu organisasi memperoleh kontrak dapat melakukan penyuapan manajemen pelanggan organisasi untuk membantu organisasi menerapkan kontrak dan dengan demikian menjadikan kelayakan organisasi pada agen tersebut kemungkinan adalah dilakukan secara menyeluruh. Next. Ya, next. Ya, uji kelayakan dilakukan organisasi kepada rekan bisnis dapat mencakup sebagai contoh kuesioner yang dikirimkan ke rekan bisnis, ya, dan diterima dia diminta menjawab pertanyaan. Kemudian mencari melalui web tentang rekan bisnis dan pemegang saham serta manajemen puncak untuk mengidentifikasikan informasi terkait penyuapan. 3. Pencarian informasi relevan ke instansi pemerintah sesuai dengan sumber yudisial dan internasional. Memeriksa informasi publik terkait daftar organisasi yang cekal yang dibatasi atau dilarang melakukan kontrak dengan entitas publik atau pemerintah daerah tersebut disimpan pemerintah. Ya. Menanyakan kepada pihak lain yang sesuai tentang reputasi etis rekan bisnis. Ya.
Ya. Sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Silakan di chatting room ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ya. Uji kelayakan yang dilakukan organisasi kepada rekan bisnis dapat mencakup sebagai contoh kuesioner yang dikirimkan ke rekan bisnis di mana dia diminta menjawab pertanyaan mengacu pada poin-poin yang ada di lembaran. Pencarian melalui web tentang rekan bisnis dan pemegang saham serta manajemen puncak untuk mengidentifikasikan informasi terkait penyuapan. Pencarian informasi relevan instansi pemerintah yang sesuai, sumber yudisial dan internasional. Memeriksa informasi publik terkait daftar informasi yang dicekal, yang dibatasi atau dilarang melakukan kontrak ya dengan entitas publik atau pemerintah. Daftar tersebut disimpan pemerintah pusat atau pemerintah daerah dan atau institusi multinasional seperti Bank Dunia. Menanyakan kepada pihak lain yang sesuai dengan tentang reputasi etis rekan bisnis, menunjuk orang atau organisasi lain dengan keahlian relevan untuk membantu proses uji kelayakan. Rekan bisnis dapat ditanya lebih lanjut berdasarkan hasil uji kelayakan awal, misal untuk menjelaskan setiap informasi yang berlawanan. Next slide. Ya, next. Ya, dipercepat aja. Ya, percepat aja Bapak Ibu. Bagi yang mau bertanya silakan di chat ya, di ruang chat ya. Next. Ya, next. Ya. Pengendalian keuangan. Next. Ya. Ya, next. Oke. Pengendalian keuangan, kendali keuangan adalah sistem manajemen dan proses yang diterapkan oleh organisasi untuk mengelola transaksi keuangan dengan benar dan untuk merekam transaksi ini secara akurat, lengkap, dan tepat waktu. Tergantung pada ukuran organisasi dan transaksi, kendali keuangan yang diterapkan oleh organisasi dapat mengurangi risiko penyuapan, dapat mencakup sebagai contoh, menerapkan pemisahan tugas sehingga orang yang sama tidak dapat memulai dan menyetujui pembayaran, menerapkan tingkat berjenjang sesuai kewenangan untuk persetujuan pembayaran sehingga transaksi yang lebih besar memerlukan persetujuan manajemen yang lebih senior, memverifikasi penerimaan pembayaran pekerjaan atau jasa yang ditujukan telah disetujui oleh mekanisme organisasi yang relevan, membutuhkan setidaknya 2 tanda tangan pada persetujuan pembayaran, membutuhkan dokumen pendukung yang sesuai untuk dilaporkan pada persetujuan pembayaran. Next slide. Kendali keuangan membatasi penggunaan pembayaran tunai dan menerapkan metode pengendalian pembayaran tunai yang efektif. Membutuhkan kategori pembayaran dan deskripsi rekening yang akurat dan jelas. Menerapkan tinjauan manajemen secara periodik dari transaksi keuangan yang signifikan. Menerapkan audit keuangan independen dan perubahan secara berkala. Secara reguler, audit dilakukan oleh personel atau organisasi. Next slide. Sampai sini ada pertanyaan langsung di chat di ruang chat ya Bapak Ibu. Next. Next. Ya, next. Oke, next. Dipercepat aja kendali non keuangan, lanjut. Ini tinggal dilihat aja. Penerapan pengendalian anti penyuapan yang dikendalikan organisasi dan rekan bisnisnya. Next. Next saja. Ya. Persyaratan pada 85 membedakan antara organisasi yang dapat dikendalikan dan yang tidak dapat dikendalikan. Next. Ya. Ya, bagi yang mau bertanya silakan bertanya ya Bapak Ibu ya. Ya. Ya, 8.5.2 sehubungan dengan rekan bisnis yang tidak dikendalikan oleh organisasi yang penilaian risiko penyuapan dan uji kelayakan telah mengidentifikasi risiko penyuapan di atas batas rendah dan di mana kendali anti penyuapan dilaksanakan oleh rekan bisnis akan membantu mengurangi risiko penyuapan yang relevan. Organisasi harus menerapkan prosedur sebagai berikut. A. Organisasi harus menentukan apakah rekan bisnis telah mempunyai pengendalian anti penyuapan yang mengelola risiko penyuapan yang relevan.
di mana rekan bisnis tidak mempunyai pengendalian anti penyuapan atau tidak mungkin untuk memeriksa apakah pengendalian sudah ada. 1. Bila dapat diterapkan, organisasi harus mencarahkan rekan bisnis melaksanakan pengendalian anti penyuapan sehubungan dengan transaksi, proyek, atau aktivitas yang relevan, atau jika tidak dapat ditentukan, diterapkan mensyaratkan rekan bisnis melaksanakan pengendalian anti penyuapan. Hal ini harus menjadi faktor yang diperhitungkan dalam mengevaluasi risiko penyuapan yang berhubungan dengan rekan bisnis dan cara di mana organisasi mengelola risiko tersebut. Next slide. Rekan bisnis yang tidak dikendalikan, jika rekan bisnis tidak dikendalikan oleh organisasi, tidak perlu melakukan tahapan yang dipesankan untuk mensyaratkan penerapan kendali anti penyuapan oleh rekan bisnis dalam keadaan berikut. Ketika rekan bisnis tidak memiliki risiko penyuapan atau risiko rendah penyuapan, atau B, jika rekan bisnis memiliki lebih dari risiko rendah penyuapan, tetapi pengendalian yang diterapkan rekan bisnis tidak dapat membantu menghilangkan risiko di depan, tidak ada gunanya mendesak rekan bisnis menerapkan pengendalian tidak membantu. Walaupun demikian, dalam hal ini organisasi diterapkan untuk memperhitungkan faktor ini dalam penilaian risikonya dan menginformasikan keputusan berkaitan dengan bagaimana dan apakah masih akan melanjutkan hubungan. Hal ini mencerminkan kewajaran dan proporsionalitas dari standar ini. Next. Sampai sini ada yang bertanya, Bapak Ibu? Silakan di chatting room ya. Komitmen anti penyuapan untuk rekan bisnis yang menimbulkan risiko penyuapan di atas batas rendah, organisasi harus melaksanakan prosedur yang mensyaratkan hal itu tersedapat mungkin. A. Rekan bisnis berkomitmen untuk mencegah penyuapan oleh atau atas nama atau untuk keuntungan rekan bisnis, hubungan dan transaksi, proyek, aktivitas atau hubungan yang relevan. B. Organisasi mampu untuk mengakhiri hubungan dengan rekan bisnis di mana ada penyuapan oleh atau atas nama atau untuk keuntungan rekan bisnis, hubungan dengan transaksi, proyek, aktivitas atau hubungan yang relevan. Bila tidak dapat diterapkan untuk memenuhi persyaratan A, B, D, hal ini harus menjadi suatu faktor yang berhitungan dalam mengevaluasi risiko penyuapan dari hubungan dengan rekan bisnis dan cara di mana organisasi mengelola risiko tersebut. Next slide. Komitmen anti penyuapan, ya, bisa kita lihat di sini. Persyaratan ini untuk memperoleh komitmen anti penyuapan hanya diterapkan pada rekan bisnis yang memiliki risiko di atas rendah. Risiko penyuapan yang berkaitan dengan transaksi dinyatakan rendah. Contohnya A, jika organisasi membeli dalam jumlah sedikit item nilainya kecil. B, jika organisasi memesan tiket pesawat atau hotel melalui online langsung dari hotel atau maskapai penerbangannya. Jika organisasi memasuk barang atau jasa yang bernilai rendah secara langsung kepada pelanggannya, misal makanan, televisi, dan lain-lain. Dalam kasus ini, organisasi tidak disyaratkan untuk memperoleh komitmen anti penyuapan dari pemasok atau pelanggan dengan risiko penyuapan rendah. Next. Hadiah, kemurahan hati, sumbangan, dan keuntungan serupa. Organisasi harus menerapkan prosedur dan cantum mencegah tawaran penyediaan atau penerimaan hadiah, kemurahan hati, sumbangan, dan keuntungan serupa di mana tawaran penyediaan atau penerimaan adalah atau layak dapat dianggap sebagai penyuapan. Ya, hati-hati ini kalau yang mau menghadiri acara pernikahan, ya, acara-acara sunatan ataupun apapun itu, dalam undangan daripada customer atau klien ataupun supplier harus hati-hati di dalam kondisi ini. Ya. Next. Ya, hadiah, kemurahan hati, donasi, dan keuntungan serupa ya. Organisasi perlu peduli bahwa hadiah, kemurahan hati, donasi, dan keuntungan lain dapat dipersepsikan oleh pihak ketiga, misal kompetitor bisnis, pers, jasa, atau hakim. Untuk tujuan penyuapan melalui walaupun baik yang memberikan maupun yang menerima tidak bermaksud dengan tujuan ini. Suatu mekanisme pengendalian bermanfaat adalah untuk mencegah sejauh mungkin setiap hadiah, kemurahan hati, donasi, dan keuntungan lain dapat dispesifikasikan oleh pihak ketiga untuk tujuan penyuapan. Keuntungan yang jelas pada poin ini dapat mencakup sebagai contoh hadiah, hiburan, kemurahan hati, donasi politik atau amal, perjalanan untuk perwakilan klien atau pejabat publik, biaya promosi, sponsor, keuntungan komunitas, pelatihan keanggotaan klub, keinginan pribadi, informasi rahasia, dan istimewa. Next slide. Sampai sini ada bertanya Bapak Ibu, silakan. Ya, di grup chatting ya, di kolom chatting, silakan. Yang mau bertanya? Ya, next. Ya. Sabar ya Bapak Ibu, bentar lagi. Ya, kita mau tanya-tanya, silakan. Saya kasih buka langsung saja. Silakan chatting. Mengelola ketidakcukupan pengendalian anti penyuapan. Ketika uji kelayakan dilakukan pada transaksi, proyek, aktivitas tertentu, atau hubungan dengan rekan bisnis menentukan bahwa risiko penyuapan tidak dapat dikelola oleh pengendalian anti penyuapan yang ada, dan organisasi tidak dapat
atau tidak ingin menerapkan tambahan atau peningkatan mengenai anti penyuapan atau mengambil tindakan yang tepat lainnya seperti mengubah sifat transaksi, proyektivitas atau hubungan agar organisasi dapat mengelola risiko penyuapan yang relevan. Organisasi harus dalam hal transaksi, proyektivitas atau hubungan yang ada ambil tindakan sesuai terhadap risiko penyuapan dari sifat transaksi, proyektivitas atau hubungan untuk mengakhiri, menghentikan, menunda atau menarik secepat yang bisa dilakukan. Dalam hal mengusulkan transaksi, proyektivitas atau hubungan baru, tunda atau tolak untuk melanjutkan. Next. 8.9 meningkatkan kepedulian. Organisasi harus menerapkan prosedur yang mendorong dan membuat orang untuk melaporkan dengan etikat baik atau dasar kekayaan terhadap percobaan, pencurigaan, penyuapan aktual atau setiap pelanggaran dari suatu kelemahan dalam sistem manajemen anti penyuapan kepada fungsi kepatuhan anti penyuapan atau kepada personel yang tepat baik secara langsung atau melalui pihak yang tepat kecuali untuk keperluan lanjut bagi kemajuan suatu penyelidikan. Pemensyaratkan organisasi memperlakukan laporan secara rahasia untuk melindungi identitas pelapor dan orang lain terlibat dan direferensikan dalam laporan. Mengizinkan pelaporan tanpa nama, no name. Next slide. Melarang pembalasan dan melindungi mereka yang membuat laporan dari pembalasan telah memiliki tekad baik atau atas dasar dari keinginan yang wajar mengangkat atau melaporkan suatu upaya tentang percobaan, dugaan atau penyuapan atau pelanggaran kebijakan anti penyuapan atau sistem manajemen anti penyuapan, membuat personel untuk menerima saran dari orang yang tepat tentang apa yang harus dilakukan jika diharapkan pada upaya atau institusi yang tepat melibatkan penyuapan. Organisasi harus memastikan bahwa semua personel peduli tentang prosedur pelaporan dan mampu menggunakannya dan peduli akan hak dan perlindungan sesuai prosedur. Next. Organisasi harus menerapkan prosedur yang mensyaratkan penilaian dan jika sesuai investigasi dari setiap penyuapan atau pelanggaran dari kebijakan anti penyuapan atau dari sistem manajemen anti penyuapan yang dilaporkan terdeteksi atau layak diduga mensyaratkan tindakan yang tepat ketika investigasi mengungkap setiap penyuapan atau pelanggaran terhadap kebijakan anti penyuapan atau sistem manajemen anti penyuapan, memberdayakan dan memperbolehkan penyelidik mensyaratkan kerjasama dalam investigasi oleh personel yang relevan, mensyaratkan status dan hasil investigasi dilaporkan kepada fungsi kepatuhan lainnya jika sesuai, mensyaratkan investigasi dilakukan secara rahasia dan hasil investigasi adalah rahasia. Next. Next please. Ya, next. Lanjut aja terus. Next. Ya. Bapak Ibu yang mau bertanya silakan di kolom chatting ya. Ya. Investigasi dan penanganan penyuapan standar ini mensyaratkan organisasi mendapatkan posisi sesuai dengan bagaimana menginvestigasi dan menghadapi setiap isu penyuapan atau pelanggaran terhadap kendali anti penyuapan yang dilaporkan, dideteksi atau kecurigaan beralasan. Bagaimana organisasi menginvestigasi dan mengurus isu khusus yang tergantung pada keadaan. Setiap situasi berbeda dan tanggapan organisasi sebaiknya wajar dan sebanding dengan keadaan. Laporan isu mayor kecurigaan penyuapan akan mensyaratkan tindakan yang jauh lebih mendesak, signifikan, dan lebih rinci daripada pelanggaran minor dari kendali anti penyuapan. Saran ini hanya untuk panduan dan sebaiknya tidak diambil sebagai penentuan. Next. Sampai sini ada yang mau bertanya Bapak Ibu silakan. Jangan lupa untuk daftar hadir ya. Next please. Next. Ya, lanjut terus. Ya, ini udah sedikit lagi materi kita. Next saja. Next ya. Terus. Ini terkait investigasi ya. Jadi terus ya. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Sebelum kita lanjut, ya, next. Evaluasi kinerja peningkatan, ya, ini terakhir. Ya, next. Terakhir ya. Evaluasi kinerja, pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi ya. Monitoring, measurement and analysis and evaluation. Pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi, organisasi harus menentukan apa yang dibutuhkan untuk dipantau dan diukur. Siapa yang bertanggung jawab untuk pemantauan, metode untuk pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi jika berlaku untuk memastikan hasil yang valid. Kapan pemantauan dan pengukuran harus dilakukan, kapan hasil evaluasi dari pemantauan dan pengukuran harus dianalisis dan dievaluasi. Kepada siapa dan bagaimana informasi dilaporkan. Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi yang sesuai dengan bukti dari metode dan hasil. Organisasi harus mengevaluasi kinerja anti penyuapan dan keefektifan serta efisiensi dari sistem manajemen anti penyuapan. Next slide.
Pemantauan sistem manajemen anti penyuapan dapat mencakup sebagai contoh area berikut: keefektifan pelatihan, keefektifan pengendalian sebagai contoh melalui hasil pengujian sampel, keefektifan alokasi tanggung jawab untuk memenuhi persyaratan sistem manajemen anti penyuapan, keefektifan dalam mengatasi kepatuhan terhadap kegagalan yang sebelumnya teridentifikasi, contoh di mana audit internal tidak dilaksanakan sesuai jadwal. Next slide. Ya, ini terakhir. Ya, next. Bapak Ibu yang mau bertanya silakan ya. Organisasi harus merencanakan, menetapkan, menerapkan, dan memelihara program audit termasuk frekuensi, metode tanggung jawab, persyaratan perencanaan dan pelaporan yang harus mempertimbangkan pentingnya proses dimaksud dan hasil dari audit sebelumnya. Menentukan kriteria dan lingkup audit untuk setiap audit, memilih auditor yang kompeten dan melaksanakan audit untuk memastikan objektivitas dan ketidakberpihakan dari proses audit, memastikan hasil audit dilaporkan pada manajemen yang relevan, fungsi kepatuhan anti penyuapan, manajemen puncak jika sesuai Dewan Pengarah, menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti penerapan program audit dan hasil audit. Next slide. Audit wajar, proporsional, dan berbasis risiko. Audit ini harus terdiri dari proses audit internal atau prosedur lain yang meninjau prosedur pengendalian dan sistem untuk A. Penyuapan atau dugaan penyuapan, B. Pelanggaran terhadap kebijakan anti penyuapan atau persyaratan sistem manajemen anti penyuapan, C. Kegagalan rekan bisnis untuk memenuhi persyaratan anti penyuapan yang berlaku di organisasi, dan D. Kelemahan dalam atau peluang untuk peningkatan pada sistem manajemen anti penyuapan. Next slide. Bapak Ibu yang mau bertanya silakan ya. Untuk memastikan objektivitas dan ketidakberpihakan dari program audit, organisasi harus memastikan audit dilakukan oleh fungsi yang mandiri atau penetapan personel atau yang tunjuk untuk proses ini atau fungsi kepatuhan anti penyuapan, kecuali lingkup audit mencakup evaluasi sistem manajemen anti penyuapan itu sendiri atau pekerjaan serupa di mana fungsi kepatuhan anti penyuapan bertanggung jawab dan orang yang tepat dari departemen atau fungsi yang lain dari yang sedang diaudit, atau yang ketiga sesuai dengan suatu grup yang terdiri dari A, B, C, dan D di atas. Organisasi harus memastikan tidak ada auditor yang mengaudit lingkup kerjanya sendiri. Next slide. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, silakan di chatting room ya. Next. Tinjauan manajemen puncak atau top management review. Manajemen puncak harus meninjau sistem manajemen anti penyuapan organisasi pada rentang waktu terencana untuk memastikan keberlanjutan, kesesuaian, kecukupan, dan keefektifan. Tinjauan manajemen puncak harus mencakup pertimbangan dari status tindakan manajemen sebelumnya, perubahan dalam isu internal dan eksternal yang relevan dengan sistem manajemen anti penyuapan, informasi pada kinerja sistem manajemen anti penyuapan termasuk kecenderungan dalam ketidaksesuaian dan tindakan korektif hasil pemantauan dan pengukuran hasil audit, laporan penyuapan, sifat dan tingkat risiko penyuapan didapatkan oleh organisasi. Next slide. Next. Keefektifan tindakan yang diambil untuk meninjau risiko penyuapan, peluang peningkatan berkelanjutan sistem manajemen anti penyuapan seperti yang diacu pada 10.2, keluaran tinjauan manajemen puncak harus mencakup keputusan terkait dengan peluang peningkatan berkelanjutan dan setiap kebutuhan untuk perubahan pada sistem manajemen anti penyuapan. Ringkasan hasil tinjauan manajemen puncak harus dilaporkan kepada Dewan Pengarah. Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti hasil tinjauan manajemen puncak. Next slide. Tinjauan Dewan Pengarah harus melakukan tinjauan secara berkala sistem manajemen anti penyuapan berdasarkan informasi yang diberikan oleh manajemen puncak dan fungsi kepatuhan anti penyuapan dan setiap informasi lain yang diminta untuk atau diperoleh Dewan Pengarah. Organisasi harus menyimpan ringkasan informasi terdokumentasi sebagai hasil bukti hasil tinjauan Dewan Pengarah. We don't want to view this committee as being in any way confrontational. Next. Tinjauan kepatuhan anti penyuapan, fungsi kepatuhan anti penyuapan harus menilai secara berkelanjutan apakah sistem manajemen anti penyuapan cukup secara efektif mengelola risiko penyuapan yang didapatkan oleh organisasi, diterapkan secara efektif, fungsi kepatuhan anti penyuapan harus melaporkan pada rentang waktu terencana dan pada panitia tidak tetap jika sesuai kepada Dewan Pengarah dan manajemen puncak atau komite yang sesuai dari Dewan Pengarah atau manajemen puncak pada kecukupan dan penerapan sistem manajemen anti penyuapan termasuk hasil investigasi dan audit. Next.
Ketidaksesuaian dan tindakan korektif ketidaksesuaian terjadi, organisasi harus segera beraksi terhadap ketidaksesuaian dan jika berlaku mengambil tindakan untuk mengendalikan dan mengurusinya, sepakat terhadap konsekuensi, mengevaluasi kebutuhan untuk tindakan menghilangkan penyebab ketidaksesuaian agar hal ini tidak terulang kembali atau terjadi di tempat lain. Dengan meninjau ketidaksesuaian, menentukan penyebab ketidaksesuaian, menentukan jika ketidaksesuaian serupa pernah ada atau dapat secara potensial terjadi. Menerapkan setiap tindakan yang diperlukan, meninjau keefektifan dari setiap tindakan korektif yang diambil, membuat perubahan terhadap sistem manajemen anti penyuapan bila diperlukan. Next slide. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan di chatting room ya. Tindakan korektif harus sesuai dengan efek dari ketidaksesuaian yang ditemui. Organisasi harus menyimpan informasi dokumentasi sebagai bukti dari sifat ketidaksesuaian dan setiap tindakan berikutnya yang diambil. Hasil setiap tindakan korektif. Next slide. Ya, peningkatan berkelanjutan. Next slide. Perubahan perencanaan perubahan sistem manajemen anti penyuapan. Next slide. Ya, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Ini slide terakhir. Ya, 20.4 apabila organisasi menetapkan kebutuhan perubahan sistem manajemen anti penyuapan, perubahan tersebut hendaknya dilakukan secara terencana dengan mempertimbangkan hal berikut: maksud perubahan dan potensial konsekuensi, integritas sistem manajemen anti penyuapan, ketersediaan sumber daya, alokasi atau relokasi tanggung jawab dan wewenang, kecepatan jangkauan dan batas waktu penerapan perubahan. Peningkatan sistem manajemen anti penyuapan sebagai hasil tindakan yang diambil dalam menanggapi ketidaksesuaian dan hasil dari peningkatan berkelanjutan sebaiknya dilakukan dengan pendekatan yang sama seperti yang dinyatakan di atas. Oke, Bapak Ibu sampai di sini ada pertanyaan? Ya, nanti ambil foto ya, admin ya. Foto kita ambil setelah ya. Sampai di sini karena saya ada batas waktu juga Bapak Ibu, mohon maaf ya. Semoga webinar kita hari ini bisa bermanfaat. Nanti materi bisa diminta sama admin, dikirim ya, baik melalui WA group maupun dari email ya. Silakan diminta di 0811 777 8757 ya, call center kita 0811 777 8757. Ya, demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada PT Global Inspecsi Sertifikasi yang sudah memberikan dan membantu mensupport kami ya atas webinar hari ini. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa ketemu kembali di episode berikutnya. Ya, saya kembalikan ke admin. Terima kasih admin. Silakan dilakukan administrasi berikutnya ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya pikir nggak ada lagi pertanyaan. Ya, kita boleh akhiri ya. Ya, terima kasih sekali lagi. Kami ucapkan terima kasih. Semoga kita sehat-sehat dan berjumpa kembali. Sampai jumpa Bapak Ibu. Saya kembalikan ke admin. Terima kasih admin. Baik, terima kasih banyak Pak.